Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 1 Agustus 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berkata demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Adulam Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi adalah merupakan satu tindakan Daud ketika Daud dikejar oleh Saul dan orang-orang Saul untuk dibunuh. Bukan karena Daud melakukan kesalahan, tetapi karena Saul iri hati dengan Daud. Saul iri hati bagaimana Allah memakai Daud dengan luar biasa. Allah mengurapi Daud luar biasa sehingga dia bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tapi Saul hanya beribu-ribu. Saul yang senior iri hati kepada Daud yang junior, dan itulah sebabnya Daud memilih mengungsi, melarikan diri ke Adulam, Gua Adulam. Adulam itu artinya tempat pengungsian. Jadi Daud memilih berada di Adulam. Di Adulam itu terjadi apa aja, kita mau lihat saudara. Adulam di mana Daud berada adalah suatu gua di mana Daud berlindung sehingga dia terluput, tidak dikejar oleh Saul dan orang-orangnya. Tapi saat Daud sedang berada di Adulam, ada 4 poin yang terjadi di sana. Ada peristiwa yang tidak terduga yang terjadi. Yang pertama adalah saudara-saudara dan keluarga Daud datang ke gua itu. Jadi keluarga Daud, saudara-saudara Daud datang kepada Daud. Artinya mereka ditarik datang mencari Daud dan bertemu dengan Daud. Daud gak perlu nelpon mereka. Daud tidak perlu memanggil mereka. Tapi mereka ditarik datang untuk bertemu dengan Daud. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik di sini adalah tipe orang kedua yang datang kepada Daud di Adulam ini adalah setiap orang yang sedang berada dalam kesukaran. Ini ajaib loh saudara. Daud sedang ada di dalam kejaran Saul. Daud sedang ada di dalam target rencana jahat Saul dan orang-orang Saul. Tapi ketika dia ada di Adulam ini, ternyata ada banyak orang-orang yang sukar, yang mengalami kesukaran, datang mencari Daud di Adulam. Ini keren banget. Mengapa? Nanti saya bahas di akhir dari khotbah ini. Jadi ada banyak orang yang sukar datang juga di Adulam untuk bertemu dengan Daud. Yang ketiga, orang-orang yang datang di Adulam itu ketika Daud ada di Gua Adulam adalah orang-orang yang dikejar oleh tukang piutang. Maksudnya apa? Orang-orang yang terbelit hutang, yang gak bisa bayar, lalu dikejar oleh yang memberi hutang. Itu datang juga di Adulam untuk bertemu dengan Daud. Dan yang keempat, orang-orang yang datang di Gua Adulam untuk bertemu Daud adalah di bagian ayat yang kedua tadi bilang, orang-orang yang sakit hati. Penyakit hati itu datang kepada Daud. Perhatikan saudara. Bukankah yang menjadi pemimpin saat itu adalah Saul? Bukankah yang menjadi raja saat itu adalah Saul? Tapi kemudian Saul ditunjukkan oleh Allah melalui peristiwa ini bahwa ketika karakternya iri hati kepada Daud,
maka Allah akan membuat orang-orang justru mencari kepada Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk apa 4 kategori orang ini datang kepada Daud? Padahal Daud sedang ada di dalam zona tidak nyaman. Daud sedang ada di dalam gua karena mau dibunuh oleh Saul. Untuk apa? Untuk Daud memimpin mereka. Kalau saudara lihat di ayat yang kedua itu, kurang lebih mereka berjumlah 400 orang. Saudara bayangkan, dalam goa Adulam itu ada 400 orang. Itu lebih besar dari gereja loh. Gereja saudara bertahun-tahun udah jadi 400 belum? Saudara bayangkan, cukup ketika Daud mengungsi di Adulam, Allah mengirim orang-orang mencari dia untuk dipimpin, untuk digembalakan, untuk diarahin dengan cara Allah, dengan urapan yang Allah berikan bagi Daud. Mengapa mereka mencari Daud? Ini tadi saya bilang bahwa saya akan membahas di bawah ini. Karena Allah punya urapan yang dahsyat di dalam Daud. Bukankah Saul juga diurapi? Ya, tapi ketika Saul diurapi, karakter rohnya menghancurkan itu. Lalu roh Allah undur daripada Saul. Tuhan mau peringatkan saudara dan saya hari ini. Tidak peduli saudara dan saya pernah diurapi Tuhan. Tapi karakter rohmu akan menentukan Allah akan menerimamu atau menolakmu dalam tugas pelayanan yang Allah percayakan. Bukan berapa lama saudara menjadi pemimpin. Tapi pertanyaannya, apakah urapan Allah itu masih ada di dalam saudara dan saya? Jika iya, Allah akan membuat orang-orang datang mencari saudara di tempat tersulit sekalipun. Saudara akan dicari, saudara akan dicari, kita akan dicari. Ingat, kita yang dicari. Allah akan buat mereka mencari kita. Mereka mencari kita untuk apa? Untuk kita layani, untuk kita pimpin, untuk kita arahin, untuk kita lepaskan hal-hal yang benar yang Tuhan mau kita sampaikan kepada mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud berada di Adulam yang sebenarnya, di mana dia mengungsi. Tapi bukankah saudara dan saya juga punya Adulam rohani? Terkadang ada orang-orang yang membuat saudara dan saya tidak nyaman. Terkadang ada orang-orang yang menjahati saudara dan saya seperti Saul memiliki rencana jahat terhadap Daud. Tapi mari kita menjadi generasi Daud yang memiliki Adulam rohani. Karena di Adulam rohani di mana kita bersendiri dengan Tuhan, di sana Allah akan mengutus orang-orang untuk kita arahin, untuk kita layani, untuk kita pimpin. Mengapa? Karena pengurapannya akan tetap ada pada kita. Ingat, orang yang melakukan kejahatan terhadap kita tidak akan bisa melunturkan pengurapan Tuhan yang ada pada kita. Tapi sebaliknya di titik itu Allah akan menarik orang-orang datang kepada kita di Adulam rohani kita. Karena itu Tuhan mau menghibur saudara dan saya hari ini. Jangan takut. Ketika orang merencanakan kejahatan bagi kita dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan. Karena selama Allah menaruh urapan pada saudara dan saya, selama kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, kejahatan itu tidak akan pernah menang. Kejahatan itu akan dibombardir sama Tuhan. Si penjahat itu tidak akan berhasil melakukan kejahatannya terhadap saudara dan saya jika kita berjalan di dalam kebenaran. Ingat, betapa sepinya Adulam rohani saudara dan saya mungkin hari ini. Sepertinya tidak ada orang, tapi Allah menjamin. Jika saudara dan saya punya urapan yang dahsyat, jika kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan seperti Daud, jika kita tetap terfokus pada Tuhan seperti Daud, percayalah Tuhan akan menarik orang-orang datang kepada kita sekalipun kita ada di Adulam rohani, sekalipun kita ada di zona yang tidak nyaman. Tuhan akan menarik orang-orang datang dan mencari kita dengan cara ajaib, supaya kita menuntun mereka, memimpin mereka, menggembalakan mereka, mengerahkan mereka sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bersyukur ketika kita ada di Adulam rohani. Amin.